Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putra Abdi Darmawan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategic leadership. Nah, sebelumnya apa sih strategic leadership itu? Jadi strategic leadership atau kepemimpinan strategis merupakan salah satu jenis kepemimpinan di mana para pemimpin itu harus bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka untuk merangkul visi kolektif untuk keberhasilan organisasi mereka. Nah, kemudian apa sih manfaat dari strategic leadership itu? Jadi manfaatnya di sini ada 4. Yang pertama adalah menentukan arah. Nah, jadi kepemimpinan strategis itu bisa digunakan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan jangka panjang agar sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian manfaat yang kedua adalah inovasi dan adaptasi. Nah, jadi kepemimpinan strategis ini selalu mendorong inovasi dan adaptasi, terutama untuk bisa bersaing. Kemudian manfaat yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Nah, jadi kepemimpinan strategis juga melakukan analisis internal maupun eksternal untuk mengidentifikasi nih, seperti peluang, ancaman, dan kekuatan maupun kelemahan di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah memecahkan masalah. Jadi kepemimpinan strategis itu bisa mengetahui nih seperti apa sih lingkungan internal maupun eksternal organisasi atau perusahaan, sehingga bisa membantu untuk menghadapi masalah jika muncul masalah di kedepannya. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dari strategic leadership. Jadi kelebihan pertama tuh ada di visi. Jadi kepemimpinan strategis ini bisa menetapkan sebuah tujuan jangka pendek yang bisa membantu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kemudian kelebihan yang kedua itu sistem yang strategis. Nah, jadi dengan strategic leadership ini, organisasi itu jadi bisa lebih menghemat waktu, uang, dan sumber daya. Dan kelebihan yang ketiga selanjutnya adalah perencanaan. Jadi organisasi ini nantinya akan lebih siap untuk membuat dan mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah kejelasan. Jadi dengan strategic leadership itu, anggota tim atau anggota organisasi itu jadi lebih mudah untuk memahami kenapa sih pekerjaan mereka itu sangat penting, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan dari strategic leadership. Nah, jadi kekurangan itu yang pertama adalah kurang fleksibel. Nah, jadi pemimpin ini akan sulit untuk mengubah kerangka kerja yang udah mereka buat. Tentu karena misal pas pembuatannya udah sulit. Nah, kalau misalnya mau diubah juga bakalan sulit lagi. Kemudian kekurangan yang kedua adalah resiko biaya. Nah, apabila rencana dari strategic leadership ini berhasil, maka kan akan menguntungkan. Nah, tapi apabila rencana tersebut tidak berhasil, maka akan membuat hal-hal yang dilakukan itu sia-sia, termasuk biaya yang kebuang percuma-cuma. Kemudian yang ketiga adalah menghambat pertumbuhan. Nah, jadi kalau misal seorang pemimpin itu terlalu konservatif atau terlalu liberal di dalam mengambil resiko, nah hal itu tuh bisa menghambat pertumbuhan organisasi. Nah, selanjutnya tuh ada menetapkan kinerja. Jadi proses untuk menetapkan kinerja itu ada 4. Yang pertama adalah planning, yaitu membuat rencana yang diarahkan pada sasaran strategis, Key Performance Indicator atau KPI, dan standar kerja. Kemudian tahap yang kedua adalah monitoring, yaitu memastikan pelaksanaan tugas-tugas di tiap departemen itu telah sesuai dengan sasaran dan tujuannya. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah review, yaitu digunakan untuk menilai sejauh mana sih rencana yang udah berjalan dan sasaran yang udah tercapai. Dan yang terakhir adalah rewarding. Nah, rewarding ini tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat dan kinerja anggota agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian, kenapa sih top eksekutif itu bisa mempengaruhi proses dan kinerja? Nah, itu tentu saja karena dia tuh punya 3 kewenangan. Yang pertama adalah menetapkan visi dan strategi. Nah, jadi top eksekutif itu menetapkan visi jangka panjang dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan atau visi tersebut. Kemudian yang kedua itu membuat keputusan strategis. Jadi top eksekutif ini juga membuat keputusan yang strategis dengan dampak kepada proses dan kinerja organisasi yang lebih baik ke depannya. Dan yang ketiga adalah membentuk tim dan pengembangan SDM. Nah, jadi top eksekutif itu juga membentuk tim organisasi yang kompeten dengan yang sesuai. Seperti contoh juga yaitu pengembangan anggota seperti pelatihan, monitoring, dan pengembangan karir. Nah, selanjutnya itu adalah memformulasikan strategi persaingan yang baik. Jadi gimana sih caranya kita bikin strategi persaingan yang baik? Nah, yang pertama tuh adalah tetapkan tujuan dan target. Jadi yang pertama kita tetapkan dulu nih,
tujuan dan target kita apa. Kemudian yang kedua adalah menganalisis internal. Setelah kita tentukan tujuannya, kemudian kita analisis dulu internal dari organisasi atau perusahaan kita seperti apa. Kita analisis lagi nih eksternalnya atau lingkungan sekitarnya, lingkungan di luar organisasi. Setelah udah dianalisis keduanya, kemudian kita identifikasi nih segmennya. Dan yang keempat adalah pembuatan strategi. Jadi kalau misal kita udah tahu segmennya nih seperti apa, kita tinggal buat strateginya. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Jadi setelah strategi itu udah ada nih, udah dibuat, kita laksanakan atau kita implementasikan nih. Gak asal ngelaksanain aja, tapi kita juga melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, mungkin untuk pemaparan materi kan udah selesai, kemudian kita masuk ke studi kasus nih. Jadi di sini tuh studi kasus yang akan diangkat adalah studi kasus dari Garuda Indonesia. Jadi PT Garuda Indonesia itu adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di dalam bidang utama jasa angkutan udara niaga dan saat ini tuh menjadi maskapai penerbangan nasional di Indonesia. Nah, maskapai ini tuh beroperasi di dalam dan di luar negeri dengan jaringan penerbangan yang luas. Nah, perusahaan ini tuh punya visi untuk menjadi maskapai penerbangan terkemuka di Asia dengan pelayanan yang berkualitas tinggi dan keunggulan operasional. Nah, tapi dari Garuda Indonesia ini juga ada permasalahannya. Permasalahannya apa sih? Jadi Garuda Indonesia itu pada saat ini tengah menghadapi yang namanya tantangan di dalam industri penerbangan. Nah, salah satunya itu adalah karena persaingan maskapai yang semakin ketat dan kompetitif, baik di lingkungan domestik maupun di internasional. Dan juga ada tambahan juga nih, yaitu fluktuasi harga bahan bakar dan biaya operasional yang sangat tinggi. Nah, hal ini tuh tentu saja membuat Garuda Indonesia ada di ambang kebangkrutan. Nah, maka dari itu pemimpin ini harus bisa membuat strategi perusahaan yang baru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kemudian solusinya apa aja sih yang bisa diberikan sama pemimpin Garuda Indonesia tadi? Jadi yang pertama itu adalah melakukan transformasi. Nah, jadi PT Garuda Indonesia ini harus membuat upaya transformasi yang baru yang melibatkan perubahan yang fundamental. Contohnya itu kayak strategi baru, terus sistem operasional yang baru, dan budaya perusahaan yang baru. Nah, dengan transformasi ini tuh punya tujuan bahwa efisiensi dan biaya operasional itu akan menurun gitu. Dan juga bisa bersaing di dunia internasional maupun domestik. Kemudian solusi yang kedua adalah pengembangan strategi dan pasar. Nah, jadi PT Garuda Indonesia ini harus bisa menganalisis dulu secara menyeluruh pasar penerbangan serta persaing. Nah, salah satunya itu dengan tadi analisis SWOT. Kemudian juga bisa menetapkan strategi baru dengan tujuan untuk memposisikan Garuda Indonesia sebagai maskapai yang berkualitas dan menjadi andalan masyarakat. Kemudian yang ketiga tuh optimalisasi operasional. Nah, jadi pemimpin Garuda Indonesia ini tuh harus bisa berkomitmen untuk mengambil upaya pengoptimalan operasional perusahaan. Contohnya itu seperti peningkatan produktivitas dan kinerja dan juga pengurangan biaya operasional yang itu memang tidak efektif. Kemudian yang keempat adalah orientasi dengan pengalaman konsumen. Nah, jadi Garuda Indonesia ini harus juga bisa memberikan pengalaman kepada konsumen yang baik gitu experience-nya. Dan yang terakhir adalah pengoptimalan SDM. Nah, jadi pemimpin Garuda Indonesia ini tuh harus bisa membuat strategi yang baru nih dan kemudian mengimplementasikannya ke dalam pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif. Nah, salah satu itu contohnya seperti memberikan pengembangan dan pembinaan kompetensi kepada karyawan atau pegawai di Garuda Indonesia. Dan apa sih keterkaitannya dengan teori yang sebelumnya sudah disampaikan duluan? Nah, jadi studi kasus tadi itu berkaitan dengan subbab teori yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu memformulasikan atau menciptakan sebuah strategi yang baik di dalam persaingan. Nah, poin yang dibahas dalam subbab ini adalah gimana sih seorang pemimpin itu bisa menganalisis berbagai faktor di lingkungannya, baik secara internal maupun eksternal, dan kemudian itu mengimplementasikannya agar bisa bersaing atau bisa memenangkan persaingan di pasar persaingan tadi. Nah, mungkin untuk penyampaian materi tadi itu udah selesai. Sebelumnya ada kata-kata nih dari Albert Einstein. Beliau mengatakan bahwa hidup itu seperti bersepeda. Untuk menjaga keseimbangan itu, kamu harus terus bergerak. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang udah diberikan sebelumnya itu bisa bermanfaat untuk kedepannya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.